Kita mulai di Wahyu 13 ayat 15. Di sini kita lihat bahwa ada pemaksaan untuk menyembah image daripada beast, dan kalau tidak menyembah image of the beast akan dibunuh. Jadi ini boleh dikatakan pemaksaan, walaupun dikatakan nggak memaksa, tapi kalau nggak mau turut akan dibunuh. Jadi itulah paksaan daripada penyembahan. Dan kita tahu bahwa yang dipaksa untuk disembah, pemaksaan sembah ini bukan pencipta, karena image of the beast ini bukan pencipta kan. Kita tahu bahwa God melalui anaknya lah yang menciptakan. Jadi isu di akhir zaman adalah tentang penyembahan. Dan kalau tidak sembah ini image of beast akan dibunuh karena mau sembah God, pencipta. Di ayat 16 dikatakan, dan semua akan dipaksakan untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka. Artinya untuk menerima tanda di tangan kanan dan menerima tanda di dahi, itu artinya untuk menyembah yang bukan pencipta. Untuk menyembah yang bukan pencipta. Dan apa yang tertulis di dahi, seandainya seseorang menyembah image of the beast, apa yang tertulis atau apa yang ada di dahinya. Di Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, di dahinya ada nama tertulis Mystery Babylon the Great. Ya. Mystery Babylon the Great. Itulah yang ditulis di dahinya. Artinya di dahinya itu tertulis siapa yang dia sembah. Yang dia sembah itu tertulis ya. Yang dia sembah itu tertulis di dahinya. Dan kita akan lihat nanti bahwa kalau sembah God akan tertulis di dahinya juga. Jadi penyembahan ini akan membuat dua kelompok di mana masing-masing di dahinya tertulis sesuatu. Dan yang tertulis di dahinya adalah siapa yang dia sembah. Untuk sembah image of the beast ialah untuk tertulis nama Mystery Babylon the Great. Itu yang tertulis di dahinya. Nanti kita akan mengerti lagi apa artinya untuk nama tertulis di dahi. Dalam hal ini nama mystery. Artinya mystery itu adalah mereka punya God yang mereka worship. Nah kalau kita lihat di sini di Catholic Catechism of the Church ya, dikatakan bahwa mystery of the most holy Trinity adalah central doktrin dan doktrin fondasi daripada gereja Katolik. Dan ajaran ini mengajarkan di bawah kanan sini dikatakan bahwa ada 3 God. Father adalah God, the Son adalah God, the Holy Spirit adalah God. Walaupun Father itu bukan Son, Son itu bukan Holy Spirit, dan Holy Spirit itu bukan Father. Tapi semuanya God. Artinya inilah yang disembah. Yang disembah adalah God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Itu yang disembah, itulah misterinya. Jadi inilah yang tertulis di nama yang tertulis di dahi orang-orang yang worship atau sembah the image of the beast. Dan Wahyu 13 ayat 17 dikatakan, kecuali kamu menerima tanda, kecuali kamu di dahi kamu tertulis nama daripada Trinitas ini, Mystery Babylon, kecuali kamu menerima tanda bahwa kamu sembah God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit, kamu nggak bisa, di sini bilang nggak boleh jual atau beli, kecuali kamu mengaku bahwa ada 3 God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dan kamu pun menerima dia punya bilangan daripada namanya. Kita tahu nama adalah karakter. Jadi bilangan daripada karakternya atau jumlah karakternya. Kita tahu karakter itu
kita dapati di kita punya dahi. Artinya misteri ini yang tertulis di dahi adalah karakter daripada ini, karakteristik daripada Trinitas ini. Artinya saya percaya dengan tertulis di dahi saya, artinya saya percaya itu kan. Dan nama daripada siapa yang mereka worship, kita bisa lihat di dahinya Paus. Jadi Paus punya dahi yang tentu saja inilah lambang ya, karena nggak tertulis apa-apa di dahinya, tapi di dahinya kita lihat nama daripada God yang disembah atau 3 God yang disembah yang namanya mystery. Kita lihat di sini. Oke. Ini gambar daripada Paus dan di dahinya ada logo atau simbol daripada Babylon kan. Ini dahinya. Ini mystery Babylon kan. Ini dahinya. Dan kalau kita lihat ini simbol Trinitas, ini 6, 6, 6. Oke. Jadi kamu akan menerima tanda. Tanda artinya tanda menunjukkan bahwa kamu menerima namanya, karakternya. Dan karakternya tertulis di dahi kamu yang dilambangkan di dahinya kepausan. Dan bilangan daripada namanya, jumlah daripada namanya adalah 666. Jadi inilah yang akan menyembah beast dengan image of beast, ialah mereka di dahinya ada jumlah 666. Ini semua simbol. Nanti kita akan lihat ini simbol mengartikan apa. Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, akulah Jehovah Godmu. Ayat 3, kamu nggak boleh ada gods yang lain. Nah, Jehovah God ini cuma satu. Sementara nggak boleh ada gods yang lain lebih dari satu. Ya kita sudah tahu yang lebih dari satu berapa kan, ada 3 di sini. Lalu di ayat Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, akulah Jehovah. Akulah Jehovah. Cuma satu. Tidak ada selain aku. Nah, kalau tidak ada selain aku, ini malahan ada 3 lagi, betul? Enggak ada di sampingku atau selain daripada aku, enggak ada yang lain. Nah, Babylon ada 3. Ada 3 God. Sementara Jehovah God bilang, saya cuma satu dan tidak ada lain selain aku. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bukan pencipta, tapi ini makhluk yang diciptakan. Karena God itu pencipta, sementara yang lain ini yang mau disembah dan mengaku sebagai God ini ada 3. Inilah 3 ini yang disembah bukan sebagai pencipta sebenarnya, tapi disembah sebagai pencipta walaupun ini adalah makhluk yang diciptakan. Oke, kita lanjut berikut. Wahyu 14 ayat 7 dikatakan worship God. Worship God. Tadi dibilang worship the image of the beast atau worship the beast. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa image of the beast ini terdiri dari 3 God, sementara di sini worship him. Sembah dia, dan dia ini menciptakan. Artinya semua yang disembah selain God adalah makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Worship the creature. Betul? Jadi harus worship God yang menciptakan. Matius 4 ayat 9 dikatakan bahwa setan bilang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, semua ini aku berikan kepadamu kalau kamu jatuh tersungkur dan sembah aku. Nah, kita sudah tahu siapa yang mau disembah. Artinya ini beast dengan image of the beast ini, ini beast dengan image of the beast ini yang dilambangkan, yang atau melambangkan adalah Trinitas, yang ada 3 God, sebenarnya kepalanya cuma 1, ini setan. Karena dia bilang sembah aku, sembah aku, sembah aku. Jadi setan ini boleh katakan dia bilang ada 3 God, padahal sebenarnya dia yang mau disembah. Karena setan adalah makhluk ciptaan, bukan makhluk pencipta. Sementara Jehovah God adalah makhluk pencipta. Dan setan diciptakan. Artinya dialah sebagai makhluk yang diciptakan yang mau disembah. Jadi kita bisa lihat bahwa ini Trinitas ini, dia bukan God.
Dia ada 3 God. Yang mau disembah di Matius 4 adalah setan. Matius 4 ayat 10, Tuhan Yesus bilang kepada setan, "Nyahlah engkau setan, karena tertulis, engkau sembah the Lord thy God, dan hanya the Lord thy God, hanya Dia, singular, tunggal. Sementara Trinitas ada 3. Sementara Tuhan Yesus bilang, hanya Dia, cuma satu, the Lord thy God. Hanya Dia saja yang kamu sembah." Artinya, waktu Tuhan Yesus bilang kepada setan, Tuhan Yesus bilang, nggak bisa sembah selain God. Dan selain God adalah kamu. Kamulah selain God-nya. Setanlah yang mau disembah selain God. Artinya inilah asal-usul Trinitas. Okay? Ulangan 11 ayat 16 dikatakan, agar kamu tidak tertipu dan menyembah other gods. Kan? Dan menyembah mereka. Jadi other gods. Jadi dikatakan Tuhan Yesus bilang, hanya sembah God. Jangan sembah other gods. Waktu bilang sembah Dia, itu tunggal. Sementara other gods, itu jamak. Inilah jamak. Di ayat 17, kalau kamu sembah other gods, kamu tidak akan terima hujan. Kita tahu hujan melambangkan Roh Kudus. Sama dengan di zaman Elia, waktu mereka sembah Baal, lalu terjadi musim kemarau atau panas di mana nggak ada hujan untuk 3 tahun plus kan. Jadi nggak akan menerima hujan. Kalau kamu sembah other gods yang namanya mystery, yang terdiri dari 3 gods, kamu nggak akan terima hujan. Lalu Ulangan 6 ayat 17 dikatakan, peliharalah hukum-hukumku, peliharalah hukum Jehovah God-mu, dan kesaksian-kesaksiannya, peliharalah statutes-statutes-nya. Okay. Lalu 6 ayat 8 dikatakan, kamu akan mengikat itu sebagai tanda di tangan kamu dan di antara mata kamu atau di dahi kamu. Artinya yang sembah Jehovah God memelihara hukum, kesaksian, dan statutes. Artinya kalau di dahi tertulis mystery, artinya mereka tidak memelihara hukum, kesaksian, dan statutes. Ini yang sembah mystery, yang tidak memelihara hukum, kesaksian, dan statutes. Karena statutes ini tertulis di tangan dan di dahi secara simbol, betul? Nah, apa artinya tangan? Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, apa saja yang tanganmu lakukan, temukan, lakukanlah, artinya kerja. Jadi kalau kamu, apa saja yang kamu lakukan, kerjakan, make sure itu berdasarkan perintah Tuhan, kesaksian Kristus, dan statutes. Law of Moses, yang itu law of Jesus Christ. Kan? Tuhan punya law. Itu artinya memiliki tanda di dahi. Artinya tanda di dahi itu, kalau pekerjaan saya bukan berdasarkan hukum Tuhan, kesaksian Yesus Kristus, dan statutes, itu misteri. Nah, bicara tentang hujan, di Joel 2 ayat 23, Tuhan akan menyebabkan hujan untuk dicurahkan, okay? Hujan awal dan hujan akhir, yang tidak akan terima kalau orang itu menyembah other gods. Kamu akan terima hujan, dan di Joel 2:28 dikatakan, yang akan dicurahkan, tadi dibilang hujan, sekarang dibilang yang akan dicurahkan adalah rohku. Rohku yang dilambangkan oleh hujan. Artinya orang-orang yang menyembah misteri sebagai God tidak akan memiliki roh Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan artinya roh kegelapan, roh kejahatan. Tuh. Dan kenapa penting sekali untuk memiliki roh Tuhan? Okay. Dikatakan di Efesus 4 ayat 30, di Efesus 4 ayat 30 dikatakan bahwa seseorang dimeteraikan oleh Roh Kudus, oleh Roh Bapa. Jadi orang yang dimeteraikan di dahi dimeteraikan oleh Roh Tuhan yang dilambangkan hujan dengan catatan mereka memelihara hukum, kesaksian, dan statutes. Sementara orang-orang yang terima tanda binatang di dahi mereka tentu saja mereka tidak dimeteraikan
karena mereka tidak terima Roh Kudus yang dilambangkan oleh hujan, karena mereka sembah other gods atau mystery gods, Babylon. Di Wahyu 7 ayat 4 kita bisa lihat di sini orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya mereka menerima hujan, artinya mereka sembah God, enggak sembah Trinitas, mereka adalah 144.000. Jadi 144.000 ini worship God, bukan worship mystery God. Karena mereka dimeteraikan, dan dimeteraikan itu oleh Roh Kudus yang dilambangkan oleh air yang dicurahkan bagi mereka yang tidak sembah other gods. Dan Wahyu 14 ayat 1 dikatakan 144.000 ini berdiri di Bukit Sion, dan di dahi mereka tertulis nama atau karakter Bapa. Jadi cuma ada 2 karakter. Untuk menerima sesuatu di dahi, ada 2 karakter. Karakter Bapa atau karakter daripada 3 gods ini. Dan kita tahu 3 gods ini yang mau disembah siapa? Di Matius 4, setan. Cuma ada 2 yang mau disembah. Setan atau God. Yang satu diciptakan, yang satu pencipta segala-galanya. Artinya kalau sembah other gods, mystery God ini, nggak akan ada hujan, nggak bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak akan ada meterai, dan akan terima tanda binatang. Akan terima tanda binatang. Baik. Kita kembali lagi ke Ulangan 11 ayat 16. Ayat yang lain bilang, kalau kamu serve other gods dan sembah mereka, ayat 17, kamu nggak akan terima hujan atau Roh Kudus sehingga kamu nggak akan dimeteraikan. Dan kalau nggak dimeteraikan, sekali lagi, kamu akan terima tanda di dahi kamu, tanda binatang. Ayat 18 dikatakan, oleh sebab itu, perkataan-perkataan ini disimpanlah di dalam hatimu, di dalam jiwamu, dan ikatlah sebagai tanda di tanganmu dan di dahimu. Ikatlah kesaksian ini dan meteraikanlah hukum Tuhan di antara murid-muridku. Artinya hukum Tuhan ini harus ditaati untuk menerima Roh Kudus. Kita tahu Yesaya 1 ayat 10 dikatakan bahwa hukum itu firman. Firman Tuhan itu hukum Tuhan. Dan itu hukum Tuhan adalah spiritual. Spiritnya Tuhan itu yang memeteraikan orang akan kebenaran itu. Jadi hukum Bapa ada di dalam Bapa punya meterai, kita dapati di hukumnya, dan dahimu itu dimeteraikan oleh roh. Jadi roh Tuhan itu memeteraikan dahimu karena di dalam dahimu ada hukum Tuhan. Dan tadi katakan hukum itu adalah hukum, kesaksian, dan statutes. Dan judgments juga tentu saja. Oke, kita lihat di Roma 4 ayat 11 dikatakan, dia menerima tanda, dan kata lain tanda ini adalah meterai. Dan meterai ini adalah righteousness of the faith, bukan of the works. Righteousness of the faith. Artinya kalau works, tadi kita sudah belajar bahwa works itu melambangkan tangan. Artinya orang-orang yang tidak dimeteraikan, mereka terima di tangan karena semua yang mereka lakukan adalah hasil kerja sendiri. Sementara umat Tuhan yang dimeteraikan, mereka nggak bekerja, roh Tuhan yang bekerja, dan di tangan mereka nggak melambangkan hasil kerja mereka, tapi hasil kerja Roh Kudus yang memeteraikan dahi mereka. Jadi ini antara works atau spirit atau faith. Nggak bisa menurut hukum Tuhan kecuali ada iman. Baik. Di Keluaran 31:13 dikatakan tanda itu atau meterai itu dibilang adalah hari-hari sabatnya Tuhan. Dan hari sabat ini adalah Ibraninya H7676. Jadi Syabat. Syabat. Kita tahu bahwa 7677 adalah rest yang berlaku pada hari sabat juga, tapi bicara tentang rest. Tapi kalau 7676 itu hari ke-7.
Jadi hari ketujuh, hari Sabat itu lah tanda atau meterai. Kenapa? Karena dia bilang worship God di Wahyu 14 ayat 7, worship God yang menciptakan. Dan tanda penciptaan adalah hari Sabat, sehingga saya nggak mau bekerja untuk melakukan apa-apa karena saya nggak bisa. Tuhanlah yang bekerja. Dan kalau saya izinkan Tuhan bekerja dan menerima melalui iman semua hasil pekerjaannya, saya diberikan tanda di tangan, melambangkan iman, hasil kerja Bapa, dan di dahi, karena rohnya Tuhanlah, bukan usaha saya sendiri, yang memeteraikan dahi saya dengan karakter namanya. Lalu 31 ayat 17 dikatakan, itu adalah tanda antara aku dan umat Israel untuk selama-lamanya. Karena pada hari ketujuh, dia beristirahat dan disegarkan. Oke, jadi kita bisa lihat ada dua macam tanda. Kalau tanda pertama ialah tanda karakter Bapa di dahi, dan karakter Bapa di dahi itu melambangkan karakter yang diukir atau dibentuk atau dihasil kerjanya hasil daripada rohnya Tuhan. Dan rohnya Tuhan itu dilambangkan oleh hujan yang dicurahkan atau orang itu dimeteraikan karena dia tidak sembah other gods, mystery. Sementara tanda yang lain di dahi karena dia memiliki tanda atau karakter daripada yang menentang hukum Tuhan, statutes, judgment, laws, dengan dia punya testimoni, dan karena dia tolak itu, semuanya hasil pekerjaannya. Semua perbuatannya adalah hasil kerjanya, sehingga tangannya terdapat di tangannya tanda hasil kerjanya, bukan iman. Dan di dahinya ialah karakter daripada mystery God ini. Itu kedua-duanya. Lalu Maleakhi 4 ayat 4 dikatakan, ingat hukum Musa dengan dia punya statutes, dengan dia punya judgment. Kita sudah belajar ini kan. Dan dikatakan di sini bahwa ingat hukum Musa ini dengan statutes judgment, yang dikatakan di sini bahwa di Patriarchs and Prophets, statutes-nya salah satu adalah feast. Dan umat Tuhan diingatkan, ini kata ingat. Umat Tuhan diingatkan pentingnya untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Dan untuk umat Tuhan selalu ingatkan, apa caranya Tuhan membuat umat Tuhan mengingat hari Sabat? Feast tahunan ditetapkan. Di mana umat Tuhan berkumpul pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, dan ini semua diberikan untuk kebaikan umat Israel. Artinya orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang memelihara law, testimony, statutes, dan judgment, dan memelihara feast. Memelihara feast juga. Karena tadi dikatakan kan, kamu harus memelihara dia punya hukum Tuhan. Gimana tadi? Jadi dikatakan kamu pelihara hukum, testimoni dengan statutes. Dan testimoni dengan statutes ini kamu ikat di tangan dan ikat di dahi. Ikat di dahi. Dan yang harus di dahi, melambangkan karakter Bapa yang menjadi tanda meterai adalah apa? Adalah statutes dengan judgment, yaitu hari Sabat. Dan untuk nggak lupa hari Sabat, saya rayakan yearly feast, tentu saja setelah Kaisar Salib nggak ada potong domba lagi. Dikatakan hukum-hukum Musa ini dicatat oleh Musa dan disimpan sebagai fondasi daripada hukum negara bersama-sama dengan 10 hukum. Hukum Musa diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum, yang mana 10 hukum itu adalah syarat kalau ditaati, mereka akan memenuhi syarat untuk bisa tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Atau Abraham dan benihnya. Artinya nggak bisa dimeteraikan kalau saya nggak pelihara hari Sabat, dan hari Sabat itu sudah dilupakan, sudah nggak dimengerti dengan fully lagi, dan feast itu bagian daripada statutes itu yang mengingatkan betapa pentingnya prinsip atau precepts daripada 10 hukum, supaya itu bisa tercatat di dahi dan di tangan atau di tangan, dan itulah meterai.
Meterai itu kalau saya melakukan semua perintah-perintah Tuhan yang diucapkan di Sinai dan perintah Tuhan yang diungkapkan atau ditulis oleh Musa, termasuk dia punya feast. Ini kalau mau dimeteraikan. Enggak terima tanda binatang. Kita lihat di sini, karena umat Tuhan selalu melanggar 10 hukum, 10 hukum diulang kembali di Sinai. Dan setelah Tuhan selesai mengucapkan 10 hukumnya, Kristus memberikan kepada Musa di Keluaran 20, prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Dan yang diberikan adalah apa? Statutes. Yang diberikan adalah statutes. Ini kan. Yang diberikan adalah statutes. Dan statutes ini salah satunya apa? Feast. Jadi setelah 10 hukum, supaya jangan melanggar 10 hukum, diberikan statutes, karena statutes ini dia menjelaskan 10 hukum agar orang tidak melanggar 10 hukum, karena mereka tidak mengerti 10 hukum, diberikan statutes. Dan statutes ini bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Ini statutes ini berlaku selama waktu ada. Ini pun tetap berlaku. Artinya penting sekali. Untuk kalau mau dimeteraikan, harus memelihara semua ini, karena ini diberikan untuk kebaikan umat Tuhan, dan agar umat Tuhan tidak berdosa. Hukum Tuhan itu atau hukum Bapa Jehovah God adalah pengungkapan daripada kehendaknya, dan adalah dalam bentuk tulisan daripada karakter atau namanya. Coba lihat ini. Jadi orang yang memiliki nama di dahi 144.000 ini, mereka memiliki hukum Tuhan, mereka memelihara hukum Tuhan, dan kenapa mereka nggak melanggar? Karena mereka mengerti statutes, dan mereka mengerti statutes ini berdasarkan yearly feast atau feast harian, mingguan, bulanan, tahunan yang mereka pelihara, yang selalu mengingatkan betapa kudusnya hari Sabat. Dan karena mereka memelihara 10 hukum, dengan mereka mengerti status, feast, dan semua itu, itulah hukum Tuhan yang adalah karakternya yang tertulis di dahi daripada 144.000. Mereka yang mengasihi Bapa dalam roh dan dalam kebenaran akan bisa hidup dalam kerajaan Bapa. Hukum Bapa yang adalah kekudusan yang sempurna adalah satu-satunya standar yang sesungguhnya daripada karakter. Kasih Bapa itu diungkapkan dalam penurutan. Artinya hukum Tuhan, meterai Tuhan, karakter Tuhan, nama Tuhan di dahi umat yang selamat, diungkapkan karakternya dalam penurutan. Dan apa yang diturut tadi? Perintah, 10 hukum, statutes, judgment, dengan testimoni. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita tidak memelihara statutes dengan judgment, kita nggak akan dimeteraikan, karena harus menurut semua ini untuk memiliki karakter yang dilambangkan oleh apa yang tercatat di dahi kita. Mereka yang mengasihi Bapa dengan memelihara hukum-hukumnya dan mengungkapkan dalam penurutannya, memiliki meterai Bapa di dahi mereka. Dan pekerjaan mereka adalah pekerjaan Bapa. Sama dengan Tuhan Yesus bilang kan, di Matius 5 ayat 16, pekerjaan Bapa itu adalah pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan Bapa, dan Bapa dimuliakan. Oke, jadi kita bisa lihat pentingnya untuk terima meterai kalau kita memelihara 10 hukum Tuhan. Artinya untuk menerima tanda binatang ialah untuk melanggar 10 hukum, tidak pelihara statutes, judgment, testimony, tidak menurut dalam hal itu, walaupun pelihara hari Sabat, tapi hari Sabatnya tidak fully, karena mereka nggak ngerti prinsip hari Sabat, kecuali mereka mengerti status yang mana di exercise statusnya dalam feast. Dan ini akan terima tanda binatang. Cuma itu pilihannya. Oke, mari kita lihat. Sembah dia punya makhluk yang diciptakan, bukan makhluk pencipta. Di Roma 1:25 dikatakan, mereka menggantikan kebenaran Bapa yang hanya ada satu, menjadi bohong
Dan bohong menjadi berapa gods? Menjadi 3 gods. Jadi mereka menggunakan kebenaran satu God menjadi 3 gods. Dan mereka menyembah creature atau ini 3 gods lebih daripada satu God sebagai pencipta. Kan? Jadi mereka menggantikan kebenaran Bapa. Kita tahu di Matius 7, di Daniel 7 ayat 5, mereka menggantikan 10 hukum dan menggantikan feast, hari-hari feast, kan? Itu dia. Change times and laws. Jadi dengan menggantikan, sekarang yang disembah 3 gods sehingga akan terima tanda binatang. Sehingga mereka sembah makhluk ciptaan, bukan makhluk pencipta lagi yang disembah. Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, sembah God yang menciptakan, ini creator. Sembah yang menciptakan, jangan sembah yang diciptakan. Wahyu 14 ayat 11 dikatakan, dan barang siapa sembah the beast, mereka tidak ada rest. Nanti kita belajar tentang rest di tempat lain. Tapi mereka yang sembah the beast, mereka yang sembah makhluk yang diciptakan dengan image-nya, mereka terima tanda daripada karakternya di dahi mereka. Mereka terima. Nah, mari kita lihatlah di sini. Kenapa mereka nggak ada istirahat siang dan malam? Kita tahu siang dan malam sama dengan satu hari, kan? Siang dan malam sama dengan satu hari. Satu hari terdiri dari night dengan day. Kita tahu hari ketujuh, satu hari ketujuh harusnya rest. Harusnya rest, ya? Harusnya rest. Tapi hari ketujuh mereka nggak rest. Dan karena mereka nggak rest, artinya mereka berusaha untuk selamat. Padahal yang bekerja untuk menyelamatkan adalah Tuhan, dan Tuhan berhenti pada hari ketujuh istirahat. Sementara mereka bekerja terus. Makanya tangan mereka ada tanda binatang karena mereka bekerja tanpa istirahat pada satu hari ketujuh itu. Dan mereka menerima tanda binatang. Nggak ada peristirahatan dalam pengertian keselamatan. Ini bukan istirahat hari ketujuh. Biarpun orang hari ketujuh nggak kerja, bisa saja dia sedang bekerja. Tapi nanti kita pelajari itu di pelajaran yang lain. Okay? Jadi tanda ini yang diterima orang yang worship the beast, ini ada hubungannya dengan dia menyembah makhluk ciptaan. Sebagaimana orang yang terima tanda atau meterai, ada hubungannya dengan dia menyembah yang menciptakan. Jadi yang menyembah pencipta, terima meterai Bapa, yang menyembah makhluk yang diciptakan, menerima tanda binatang. Image of the beast. Atau the beast. Di Roma 1 ayat 8 dikatakan, mereka tidak mau simpan di dalam pikiran mereka. Kalau di dalam pikiran artinya apa? Dahi. Kan? Mereka tidak mau simpan God di dalam pengetahuan mereka. Artinya pengetahuan itu di dahi. Artinya kalau bukan God yang mereka simpan, sebagaimana dikatakan kebenaran Tuhan, hukum Tuhan, kesaksian Tuhan, status Tuhan, judgment Tuhan, ntar kamu berbaring, berdiri, dan semuanya kamu lakukan, make sure simpan hukum Tuhan, supaya di dahi kamu ada karakter Bapa. Dikatakan di sini, mereka tidak suka simpan hal itu. Sebenarnya sama dengan kita nggak suka simpan ini statutes. Kita nggak suka ini feast. Itu nggak suka disimpan di dahi, artinya di dahi mereka tidak memiliki karakter Bapa. Sehingga Bapa memberikan mereka atau membiarkan mereka menjadi pikiran mereka punya dahi, reprobate. Artinya secara moral nggak ada nilainya lagi di dahi mereka. Nggak ada nilainya lagi. Artinya kalau saya tidak mau simpan firman Tuhan, karakter Tuhan, hukum Tuhan, status Tuhan, judgment, testimoni Tuhan, dan itu bukan patokan kehidupan saya memiliki tanda binatang. Saya memiliki tanda binatang. Tanda itu di dahi. Dan kita tahu bahwa setan mau membinasakan kita punya mind, kita punya pikiran. Dan kalau kita lihat ada cawan, ini cawan kalau minum kita tahu anggur Babylon penuh dengan alkohol, kan kita punya pengertian itu. Penuh dengan racun.
Dan yang dirusakkan dengan apa yang kita minum apa? Dahi kita. Jadi mereka nggak suka simpan pengetahuan tentang Bapa. Atau di Hosea 4 dikatakan, umat Tuhan binasa karena nggak ada pengetahuan tentang Bapa di dahi mereka. Karena mereka sudah lupa the law of Moses, lupa feast, sehingga mereka nggak simpan hukum Tuhan. Tuhan punya statute judgment, mereka ada reprobate mind, atau mereka punya pikiran tersimpan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Setan mau membinasakan pikiran kita dengan mengisi hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kita dipercayai. Hawa merasa dirinya bahwa Hawa merasa bahwa Bapa terlalu baik untuk membinasakan dia karena dia melanggar akan perintahnya. Dan inilah tipuan yang sama yang menipu ribuan-ribuan orang untuk bilang bahwa kita boleh untuk melanggar hukum Tuhan, khususnya hukum keempat, karena Tuhan nggak akan binasakan saya. Tuhan terlalu baik untuk membinasakan saya. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik untuk membinasakan saya nggak akan dibinasakan. Karena Tuhan terlalu baik untuk membinasakan saya. Itu yang Hawa katakan. Lalu kita lihat sini ya. Kalau saya melanggar hukum Tuhan, artinya saya tidak simpan hukum Tuhan di dahi saya. Dan kalau saya menerima tanda binatang, mereka bilang saya nggak akan dibinasakan. Bukankah orang yang terima tanda binatang di Wahyu 14 bilang bahwa akan dibinasakan? Sementara setan bilang, nggak apa-apa, Tuhan terlalu baik. Seakan-akan saking baiknya, walaupun kamu melanggar, walaupun di dahi kamu tidak tercatat karakternya, tidak simpan firman-Nya, tidak melakukan kehendak-Nya, Tuhan nggak akan binasakan kamu. Lalu kutipan ini terus, mereka yang memiliki the mind, roh, kebenaran, statute, judgment, hukum, testimoni daripada Kristus akan memelihara semua perintah-perintah Tuhan. Apapun kondisi situasinya dan konsekuensinya. Mereka yang dimeteraikan akan memiliki dahi dan memelihara semua hukum-hukum Jehovah God. Sementara banyak orang bilang nggak apa-apa kita nggak memiliki karakter Bapa, nggak apa-apa nggak belajar firman Tuhan, nggak apa-apa mengutamakan hal-hal yang bukan keselamatan, kita tetap akan selamat karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ini menunjukkan bahwa mereka punya pikiran, bukan mind reprobate-nya, sudah nggak ngerti lagi. Wahyu 17:5 dikatakan, di dahinya tertulis nama mystery. Nah, mystery ini di kisah 17 dikatakan God yang tidak dikenal. Unknown God. Jadi siapa Godmu? Nggak tahu. Mystery. Sedangkan di Wahyu di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, kita harus mengenal siapa God dengan anaknya. Dan untuk mengenal God itu ialah untuk simpan karakternya yang diungkapkan melalui hukumnya dan diungkapkan dalam kehidupan saya. Itu artinya kenal God. Kalau nggak kenal God, saya bisa melanggar karena saya nggak kenal dia, namun saya diselamatkan katanya. Karena bagaimana saya bisa melakukan kehendaknya kalau dia saya nggak kenal. Karena saya kenal dari karakter dan perintahnya. Saya kenal God, karena saya nggak pernah lihat God, nggak ada yang pernah lihat God. Tapi dari mana saya bisa kenal? Saya bisa kenal dari perintahnya, statute-nya, judgment-nya, testimoninya, hukumnya. Dan waktu saya lakukan itu, penurutan itu mengungkapkan bahwa saya kenal God saya. Dan orang yang bilang saya kenal God tapi melanggar hukum Tuhan, mereka sembah unknown God, mystery. Kita lihat di Yohanes 4, Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria, kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Di Hosea 4:1 dikatakan, umat Tuhan di ayat 6 kita tahu umat Tuhan dibinasakan. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan, mereka dibinasakan karena mereka tidak mengenal God. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan God. Sementara yang mereka bilang mereka sembah God, padahal dari yang mereka lakukan terbukti bahwa mereka sembah mystery God atau other gods.
Jadi bukan dari pengakuan saya sembahnya siapa, dari apa yang saya bikin atau enggak bikin itu yang membuat siapa yang saya sembah. Okay? Retain the knowledge of God. Memiliki pengetahuan Bapa dalam pikiran saya. Ulangan 11 ayat 1 dikatakan, oleh sebab itu, kasihilah Jehovah Godmu dan peliharalah perintah-perintahnya dan pelihara statutes-nya, pelihara judgment-nya, pelihara selalu semua perintah-perintahnya. Artinya saya harus memelihara perintah Jehovah God. Dan kita tahu bahwa hukum Tuhan yang terdiri dari commandment, judgment, dengan statutes adalah transkrip. Transkrip adalah dalam bentuk tulisan karakternya. Jadi walaupun tulisan itu bukan karakter, tapi tulisan itu menggambarkan, memberi pengetahuan tentang karakter Bapa, walaupun tulisan itu bukan karakternya. Okay? Jadi saya perlu untuk mengetahui hukum Tuhan supaya saya dapat gambaran hukum Tuhan seperti apa. Untuk tidak berzinah, oke. Dan waktu saya melakukan itu, itulah pengungkapan hukum Tuhan. Waktu saya merayakan feast, setelah kayu salib tentu saja tidak ada domba yang mati lagi. Itulah saya mengungkapkan pengetahuan saya tentang karakter Bapa sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab sucinya. Ulangan 11 ayat 18 dikatakan, oleh sebab itu simpanlah di dalam hatimu, di dalam jiwamu, dan ikat sebagai tanda di tanganmu, dan ikat di dahimu. Apa yang diikat? Statutes, judgment, perintah yang adalah karakter. Makanya waktu di dahi tertulis karakter Bapa di situ. Karakter adalah apa? Pengetahuan, knowledge. Jadi nggak ada yang tertulis di dahi, tapi pengetahuan mereka yang terungkap dalam perbuatan mereka dan apa yang mereka nggak lakukan, itulah yang dilambangkan oleh tercatat nama Bapa di dahi. Karena semua yang dilakukan berdasarkan apa yang mereka mengerti di frontal lobe mereka. Umat Tuhan. Dan kamu akan ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan statute, judgment, commandment, dan kamu akan ucapkan kepada mereka, waktu kamu duduk di rumah, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, dan waktu bangkit dari berbaring, selalu kamu bicarakan ini. Sehingga itu menjadi satu dengan kamu punya pikiran, sehingga karakter Bapa sekarang adalah karaktermu. Ulangan 4 ayat 5 dikatakan, saya telah mengajarkan kepada kamu statutes dengan judgment. Ayat 6, peliharalah dan lakukanlah. Tadi kita lihat bahwa untuk melakukan, orang dimeteraikan karena dia melakukan, bukan hanya dia bilang pentingnya 10 hukum, tapi melakukannya. Dan dikatakan, inilah, dan kalau kamu lakukan statutes dan judgment dan commandment dengan testimoni, kalau kamu lakukan itu, itulah hikmat kamu. Itulah pengertian kamu. Artinya orang-orang yang tidak mau simpan pengetahuan Bapa ialah mereka yang tidak mau lakukan statutes, tidak mau lakukan judgment, dan kalau statutes lebih spesifiknya ialah orang-orang yang tidak mau lakukan feast, mereka tidak mau retain the knowledge of God di dahi mereka. Padahal itu bagaimana karaktermu dibentuk seserupa dengan karakter Bapa, sehingga kamu dimeteraikan di dahi kamu. Dan kalau saya tidak lakukan itu, saya akan terima tanda binatang. Coba lihat di sini ya. Kalau saya punya wisdom dengan understanding, kan, saya akan memelihara statute judgment dan saya akan ada di dahi saya nama Bapa, meterai. Dan hanya orang yang memiliki wisdom dengan understanding yang mengerti 6, 6, 6. Orang pikir 666 cuma bilangan saja. No. 666 itu sama dengan saya nggak pernah istirahat dari pekerjaan saya. Okay. Karena nggak pernah sampai ke 7 untuk istirahat, sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerja. Dan nggak pernah sampai 7, sehingga saya nggak pernah istirahat. Artinya saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk melakukan hukum Tuhan, padahal harusnya roh Tuhan berdiam dalam saya dan mengungkapkan pekerjaannya dalam kehidupan saya. Dan orang yang terima 666 adalah orang-orang yang menolak 10 hukum Tuhan dengan
memelihara hari ke-7, tapi memelihara hari ke-7-nya sementara di dalam pikiran mereka, mereka berdosa. Jadi bukan karena hari ke-7-nya saya nggak kerja, tapi harus di dalam otak saya baru hari ke-7. Karena hari ke-7 itu lambang daripada apa yang saya simpan dalam pikiran saya. Hari tidak menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam otak saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya. Bukan karena hari yang benar saya pelihara, tapi di dalam pikiran saya tidak memeliharanya. Dan hanya yang memiliki wisdom dengan understanding yang mengerti 666. Jadi orang yang nggak mengerti mereka bilang, oh pokoknya kalau hari Minggu saya tolak. Padahal dalam kehidupannya mereka sudah terima hari Minggu. Dari mereka tolak statutes, judgment, testimony dengan hukum Tuhan, itu sama dengan sudah terima hari Minggu. Dengan saya tidak melakukan statusnya Tuhan, saya sudah terima lawannya daripada hukum Tuhan. Dengan saya menolak 10 hukum, saya sudah terima yang benci 10 hukum punya hari. Itu hari Minggu. Yeremia 3:3 dikatakan, hujan atau roh Tuhan ditahan atau tidak diberikan, dan tidak ada hujan akhir bagi mereka yang di dahinya dahi pelacur. Nah kita tahu dahi pelacur adalah apa tadi? 17:5 Wahyu adalah Trinitas. Artinya orang yang percaya doktrin Trinitas adalah orang yang tidak akan dimeteraikan. Karena dimeteraikan itu dengan Roh Kudus yang dilambangkan hujan. Jadi kalau di dahi saya atau saya punya doktrin adalah doktrin Trinitas, nggak akan dimeteraikan. Nggak bisa dimeteraikan kalau doktrinnya Trinitas. Setelah di sini bahwa hujan melambangkan roh yang kita sudah baca tadi kan. Jadi nggak bisa saya dimeteraikan dengan nama Bapa, karakter Bapa. Kalau nomor 1, saya percaya Trinitas. Nomor 2, saya tidak lakukan feast dan judgment yang semua itu. Tentu saja feast cuma salah satu ya. Tapi kalau saya tolak statutes, saya nggak mengerti judgment. Okay. Saya punya hari Sabat nggak bisa bermakna karena hari Sabat hanya bisa dimengerti kalau saya keep dia punya feast. Sehingga di dahi saya menerima dahinya pelacur, saya terima Trinitas. Jadi walaupun saya bilang saya nggak terima Trinitas, tapi kalau saya tolak feast bagaimana? Apa bedanya? Apa bedanya? Atau saya keep feast, tapi saya percaya mystery God. Apa bedanya? Langgar satu, langgar semua. Itu dia. Karena dia bilang kamu harus pelihara semua hukum Tuhan. Oke, kamu terima nama atau karakter daripada yang kamu sembah. Kita tahu kan? Untuk memiliki karakter beast di dahi sama dengan sembah beast atau misteri Trinitas. Dan memiliki pikiran yang moralnya sudah enggak benar. Sudah mundur lah. Untuk memiliki nama Bapa di dahi ialah untuk worship God dan menerima the mind of Christ atau rohnya Kristus. Dan rohnya Kristus itulah yang memeteraikan. Dan kita tahu bahwa setan mau membinasakan, merusak kita punya otak. Ya, kita tahu Hawa dirusak otaknya dengan perkataan-perkataannya setan. Nah, perkataan setan ini merusak mindnya Hawa, memutarbalikan, membuat tidak benar lagi firman Bapa. Jadi firman Bapa ditolak oleh Hawa karena sudah dikotori dengan firman setan di Taman Eden. Nah, di akhir zaman setan ada cara juga untuk merusak pikiran manusia. Mari kita buktikan bahwa 666 sudah ada di Taman Eden. Karena dirusak dia punya otak kan. Nah, kita tahu ada minuman yang namanya Monster Energy. Dan dia punya nama Monster Energy, lalu dia bilang apa? Unleash. Unleash artinya lepasin ikatan anjingnya gitu. Lepasin ikatannya. Tapi ini bukan anjing. Unleash the beast. Artinya ungkapkan beastnya kamu.
Nah kita lihat ini kayak ada kuku-kuku panjang kan, ini ada 3. Dan kalau kita lihat di numeralnya Ibrani, yang seperti 3 garis ini apa? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Artinya ada berapa 6 di sini? Unleash the beast. 6, 6, 6. Dan kalau minum ini apa? Bisa puyengnya bukan main. Kadar gulanya tinggi banget kan. Jadi kita punya pikiran dikasih hancur. Sebagaimana. Jadi bukan hanya minuman, makanan, tapi firman juga. Makanya dibilang manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman harus dimakan juga. Jadi walaupun saya nggak minum minuman seperti ini, tapi kalau saya nggak makan atau minum firman Tuhan, sama saja dikasih rusak pikirannya. Sama-sama dikasih rusak. Ini kan 666. Didahi 666. Untuk menerima tanda ini artinya saya punya keputusan sama dengan keputusan yang sudah diambil oleh beast. Jadi kalau beast bilang kita harus disuntik, lalu saya bilang kita harus disuntik juga. Saya punya mind sama dengan the beast. Dan kalau beast punya decision dengan saya punya decision sama-sama bertentangan dengan firman Tuhan, saya terima tanda. Tanda artinya itulah tanda bahwa saya punya mind sama dengan beast. Tanda adalah tanda bahwa saya sama dengan beast. Tanda artinya kamu karakternya sama. Untuk terima tanda artinya ini orang sama dengan beast. Tandanya menunjukkan sama. Jadi sama dengan semua orang pakai warna hijau. Nah, hijau itu tanda. Siapa saja yang hijau sama semua pikirannya. Ini tanda. Jadi tanda itu bilang oke, kamu sama. Sementara yang lain oke, kamu beda. Tapi sama di sebelah kiri, sama sebelah kanan. Inilah tandanya. Dan tandanya diungkapkan dengan saya punya keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan nggak inginkan kita kasih masuk ke dalam tubuh kita suntikan-suntikan. Sementara ada orang-orang yang bilang nggak apa-apa. Dan Paus bilang nggak apa-apa, artinya mereka sama karakternya. Dan karena sama karakternya, tandanya sama. Melalui pekerjaan Roh Kudus, kebenaran diukir di pikiran saya. Pekerjaan Roh Kudus. Kata lain Roh Kudus apa? Hujan. Hanya terima hujan kalau enggak sembah mystery God. Hanya dengan tidak sembah mystery God, saya punya pikiran diukir oleh Roh Tuhan dan menerima materai Bapa. Dikatakan 1 Korintus 3, 16, 17, tidakkah kamu ketahui bahwa kamu adalah Ka'bah Bapa dan rohnya Bapa berdiam dalam kamu? Apakah Tuhan Bapa di sini sedang bicara tentang gedung? Enggak. Apakah dia sedang ngomong tentang gedung? Kamu nggak tahu kamu bangunan Bapa? Apakah gedung bisa jawab? Apakah Bapa ngomong sama gedung atau kepada manusia? Manusia itulah gerejanya yang kita sudah belajarkan, bukan gedungnya. Dan roh Bapa berdiam dalam kamu. Kita tahu Kejadian 2:7 waktu Tuhan Yesus menciptakan Adam, roh Tuhan berdiam dalam Adam dan Adam itu bukan gedung kan? Bukan bangunan yang dibangun tangan manusia. Barang siapa mengotorkan Ka'bah Tuhan atau mengotorkan pikirannya dengan apa yang makan, minum, dan firman yang kasih masuk, Tuhan akan binasakan dia. Tuhan akan binasakan dia. Tuhan akan binasakan orang yang mengotorkan pikirannya dengan tidak mau menyimpan firman Bapa. Statutes, judgment, testimony, commandment, laws. Kalau kamu tolak itu, kamu terima lawannya. Oke, kita lihat di sini. Ini ada buku yang namanya Living Temple, ditulis oleh John Harvey Kellogg. Dan dikatakan di sini bahwa, Iswai bilang bahwa buku ini adalah contoh daripada pekerjaan daripada pikiran manusia. Nah, pikiran manusia. Ini man's mark, tanda manusia kan. Bukan pikiran the mind of Christ, tapi ini the mind of a man of sin. Dan buku ini hasil pikiran yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus.
Dia membuat pernyataan yang dia nggak bisa lihat dalam buku Living Temple, hal-hal yang saya telah katakan di situ. Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena pikirannya dia dikerjakan, atau hasil pikiran dia adalah hasil pekerjaan setan. Coba lihat ini. Living Temple itu adalah pengungkapan pekerjaan setan melalui pikirannya John Harvey Kellogg. Jadi lihat ya, ini bukan karakter Bapa. Buku ini mengungkapkan karakter setan. Living Temple adalah alfa daripada kemurtatan, dan omeganya kita lihat di akhir zaman. Omeganya kita lihat. Nah, apa? Ini Living Temple ini buku yang hasil pekerjaan The Mind of Satan ini, apa isinya? Isinya, kontroversinya ialah tentang kehadiran Bapa dengan personality Bapa. Jadi kalau saya nggak bisa mengerti kehadiran Bapa dengan personality Bapa, jangan heran kalau saya terima Trinitas. Dan kita sudah belajar untuk beberapa hari yang lalu kan. Jadi dia menggunakan Alkitab, dia menggunakan firman Tuhan, dia menggunakan roh nubuat, dia menggunakan kata personality, tapi dia menyalah aplikasikan arti personality. Sudah bisa lihat, kalian sangat menghargai pelajaran kita beberapa hari ini kan. Dengan sudah mengerti apa yang dibelakang dengan di sini. Jadi teori-teori spiritualistik ini mengenai personality daripada God, yang menghasilkan konklusi mereka sendiri dan merusak fondasi kekristenan. Nggak pernah kita dibilang di sini. Dan ini menghasilkan satu pengetahuan yang salah. Jadi menggunakan kata personality lalu mengartikannya beda dengan yang dimaksudkan oleh Roh Tuhan melalui nabinya yang menulisnya. Kata personality. Kita sudah tahu personality itu ada karakter dan ada oknum kan. Jadi kalau Nyonya White tulis personality harus lihat konteksnya. Apakah dia bicara tentang oknumnya atau bicara tentang dia punya karakteristik, dia punya ciri-ciri khas karakter, semua itu kan. Kita lihat di sini, White bilang, saya ditunjukkan fondasi. Dan fondasi ini berdasarkan firman kebenaran. Dan ada orang-orang yang posisi tinggi di dalam pekerjaan medical. Kita tahu, medical ini John Harvey Kellogg adalah seorang dokter. Ini dia. Yang merubah dia punya fondasi. Kita tahu fondasi adalah Matius 16 ayat 16, 17, 18 dikatakan fondasi adalah Tuhan Yesus. Kristus adalah anak Bapa. Dan kalau rubah fondasi artinya Kristus dari anak Bapa menjadi God, sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, sama-sama God. Jadi untuk rubah fondasi, Kristus bukan anak Bapa lagi, Kristus adalah Bapa. Sama dengan Bapa walaupun namanya anak. Bapa sama dengan anak walaupun Bapa namanya Bapa. Jadi John Harvey Kellogg sudah merubah Kristus anak Bapa menjadi Kristus adalah God, sama-sama dengan God, Bapa selama-lamanya. Dan God Bapa bukan Bapanya Kristus, dan Kristus bukan anaknya God. Itu hanya peranan dalam rencana keselamatan. Fondasi ini dibangun oleh master worker, Tuhan ya. Dan nggak akan rubuh walaupun badai. Apakah mereka akan izinkan orang ini untuk mempersembahkan doktrin yang menyangkal kebenaran pengalaman umat Tuhan? Ini dia. Lalu dikatakan, lalu kita lanjut. Ini saya di A1 SM ya. 203, 204, lalu masih 1 SM. Nah, lihat ya, masih 1 SM, 204 sekarang. Waktu dibilang dirubah, sekarang dibilang setan berusaha mau mengadakan reformasi di antara gereja Advent. Reformasi ini ialah untuk membuang doktrin-doktrin dan membuat organisasi baru, artinya reorganizing. Dan semua yang adalah kenapa gereja Tuhan adalah gereja Tuhan dibuang. Agama Seventh-day Adventist dirubah.
prinsip-prinsip fondasi sekarang dibilang salah. Organisasi baru dibangun. Buku-buku baru ditulis. Sistem intellectual philosophy sekarang diajarkan. Hari Sabat tentu saja diinjak-injak. Fondasi mereka, ini ya tadi dikatakan, dia rubah fondasi kan. Fondasi mereka dibangun di atas pasir. Waktu badai datang akan hanyut semuanya. Ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Artinya waktu Misal bilang ada yang merubah, dia mulainya dengan buku Living Temple. Living Temple ini merubah fondasi Tuhan Yesus anak Bapa menjadi God. Satu taraf dengan God. Nggak pernah ada awalnya. Sebagaimana God nggak ada awalnya, Tuhan Yesus juga God nggak ada awalnya, dan Roh Kudus pun God. Oknum nggak ada awalnya. Dan ini namanya fondasi pasir. Ini fondasi pasir yang terungkap dalam bukunya John Henry Kellogg, judulnya The Living Temple. The Living Temple. Karena salah mengerti presence dengan personality. Dan Living Temple ini merusak fondasi Seventh-day Adventist, dan badai datang, hanyutlah. Baik. Sekarang kita lihat ya. Sekarang Kellogg bicara dengan Presiden General Conference di Oktober 25, namanya J. Butler. Dalam pengertian yang sebenarnya mengenai konsep dalam pikiran saya bahwa God, Bapa duduk di tahtanya di surga, di mana God, the Son juga. Jadi kita lihat ya, God the Father duduk di tahta, lalu God the Son juga. Jadi dia sudah bilang God kan, God Son. Sementara God punya kehidupan atau roh atau kehadirannya dalam semua yang pervading power yang melakukan kehendak Bapa di semesta alam. Okay? Jadi dia sudah bilang ya, Roh Kudus itulah kuasa mereka. Jadi dia bilang di sini Roh Kudus adalah kuasa mereka. Walaupun dia bilang God the Son ya, nggak pernah ada God the Son, harusnya Son of God. Tapi yang dibilang Roh Kudus adalah kuasa yang di mana-mana ada. Lalu itu Oktober 25. Sekarang Oktober 29. Presiden, ini 1903, Presiden A.G. Daniels, Presiden A.G. Daniels ya, ke Willie White, anaknya Miss White, dia bilang dia punya pengertian dulu mengenai Trinitas, membuat dia nggak bisa mengerti dengan sempurna apa yang dia mau ungkapkan. Jadi Trinitas ini membuat dia bingung mau bilang yang mana-mana. 3, 1, dia bingung ya. Tapi dalam waktu yang singkat, dia sekarang percaya Trinitas. Kalau dan nggak bisa, dan sekarang bisa lihat dengan jelas di mana kesulitannya. Jadi sekarang dia sudah figure out apa itu Trinitas, sehingga dia nggak bingung lagi. Dia bilang kepada saya, bagaimana dia percaya bahwa God the Father, God the Son, dan God the Holy Ghost. Ini adalah fondasi pasir. Ini fondasi pasir. Dan pandangannya bahwa God the Holy Ghost bukan God yang Bapa lah yang mengisi seluruh semesta alam dengan kuasanya. Jadi oknum ketiga lah. Tadi sebelumnya dia bilang itu kuasanya mereka. Sekarang oknum ketiga yang pervade nature dan semua makhluk yang hidup. Jadi sekarang dia sudah percaya apa? Trinitas. Dia sudah percaya Trinitas. Dan Trinitas apa? Tadi kan bilang fondasi kan? Fondasinya sekarang apa? Pasir. Karena Matius 16 ayat 16 katakan Tuhan Yesus adalah anak God. Roh Kudus adalah roh Bapa dan anak. Sekarang dia sudah rubah. Artinya waktu dibilang bahwa ini Seventh-day Adventist, kalau kita tetap bernaung di bawah Trinitas, kita akan terima tanda binatang. Sudah jelas sekali.
kita akan terima tanda binatang. Jikalau kita bernaung di bawah organisasi yang doktrinnya adalah Mystery God, Mystery Babylon, kita nggak kenal siapa yang sembah. Jadi sangat jelas orang yang akan terima tanda binatang ialah orang yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Itu fondasinya. Dan kita tahu bahwa fondasi yang membuat bangunan jatuh apa? Apa yang jatuh? Babylon. Dan doktrin Babylon namanya apa? Mystery Babylon. Mystery Babylon jatuh. Jatuh. Inilah Mystery Babylon. Nah ini kan. Lihat ini. Ada 3. Mana ada 3 seperti ini? Ini 1. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini 3. Ini sama. Ini oknum sama. Ini semua God, tapi 3 berbeda, tapi 1. Mereka 1, tapi 3. Tapi 1, tapi 3. Ini ya, dikatakan di sini, Bapa bukan Roh Kudus. Tadi kan? Ini kan? Dia bilang kan? Dia bilang, yang mengisi seluruh semesta alam, Roh Kudus bukan God. Bukan God. Ini dia, Trinitas ini. Bapa bukan Roh Kudus. Dialah oknum lain. Jadi Roh Kudus ini sebenarnya rohnya Bapa dan Anak. Sekarang menjadi oknum ketiga dan bukan Bapa dan bukan Anak. Kan? Ini pasir. Ini terima tanda binatang. Mari kita di sini. Baik. Di sini ini organisasi punya. Lihat, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Anak, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Kalau ini Katolik punya. Kalau ini Advent punya tulisan, ini Katolik punya tulisan. Lihat, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Apa bedanya kiri dan kanan? Enggak ada. Enggak ada bedanya. Dan itulah yang dipercaya oleh Kellogg. Kellogg percaya Trinitas. Dan dibilang hasil tulisan yang dia percaya Trinitas di buku Temple, Living Temple itu, yang bekerja dalam dia punya mind siapa? Setan. Setan yang bekerja di dalam mindnya Kellogg sehingga dia punya kesimpulan adalah God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Artinya, untuk sembah misteri Babylon ialah untuk sembah setan. Terima tandanya hari Minggu. Dan memiliki karakternya di tangan dan di dahi. Itu dia. Jadi setanlah yang meng-author doktrin Trinitas. Setan. Itu doktrin setan. Ron Hubbard bilang, Trinitas ini yang ditulis di buku Living Temple hasil kerja setan dalam pikiran Kellogg. Sekali lagi, Trinitas adalah doktrin setan yang bekerja dalam pikiran Kellogg yang menulis buku Living Temple. Dan percaya God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Dan God the Holy Ghost bukan God the Father yang mengisi all nature. Ini dia, Father bukan. Ini Trinitas. Coba lihat ini. Dan organisasi Advent nggak ada bedanya dengan Katolik. Kita harusnya mengungkapkan Katolik punya doktrin Babylon. Bagaimana mau bilang, mau mengabarkan pengabaran malaikat ketiga kalau kita udah sama dengan mereka? Apa yang mau dibilang? Lihat ini. Tadi dibilang apa? Israel bilang Trinitas, konsep Trinitas yang ada di Kellogg punya mind yang diungkap dalam buku Living Temple, hasil pekerjaan setan dalam pikiran Kellogg. Hasil pekerjaan setan adalah Trinitas di pikiran Kellogg. SDA punya doktrin fundamental belief kedua adalah Trinitas. Hasil pekerjaan siapa? Hasil pekerjaan siapa tadi dikatakan? Trinitas itu hasil pekerjaan setan dalam pikiran orang yang percaya Trinitas.
Pertamanya dia percaya bahwa Roh Kudus itu adalah power dari mereka berdua. Lalu dia bilang, no, itu oknum yang ketiga. Itu Trinitas. Omega Heresy. Seventh Day Adventist organisasi percaya Trinitas. Siapa yang bekerja untuk menghasilkan doktrin itu? Tanda binatang. The mark of the beast. Daniel 7 ayat 3 dikatakan binatang keempat adalah kerajaan keempat. Artinya kata lain binatang adalah kerajaan. Valid ya. Jadi kalau beast, tanda binatang adalah tanda kerajaan. Kita lihat di Matius 4:8, setan membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan dia seluruh kerajaan. Dia bilang, saya berikan kerajaan ini, saya berikan ini kingdom, saya berikan kepada kamu beast. Kalau kamu jatuh dan sembah saya. Dan siapa setan? Ular tua di Taman Eden, setan, iblis, naga. Ini Paus punya auditorium di Vatikan. Lihat, dia punya model seperti apa? Dan matanya. Ular, dia sudah tahu ini. Ular. Dan dia percaya Trinitas, doktrin Katolik, doktrin Trinitas, fondasi sentral doktrin Katolik. Ular, dragon, naga, setan, iblis yang mau disembah. Kita tahu waktu dia bilang sembah aku, Tuhan Yesus bilang apa? Sembah God, bukan other gods. Dialah other gods-nya. Dan dia punya other gods apa? Trinitas. Ini dia. Ini Trinitas. Ini doktrin Trinitas. Setan ini dibuat untuk menghormati setan. Dragon adalah setan. Dia bekerja di hati Herod. Walaupun dragon itu setan, tapi itu lambang Roma kafir. Agama kekafiran. Sekarang sudah dalam bentuk Kristen, tapi sebenarnya adalah kafir. Ini dia, ini setan. Dan inilah doktrin Trinitas di sini. Jadi pertanyaan saya, ngapain organisasi punya doktrin yang sembah tiga gods ini sebagai nomor 2 di sini? Dan hebatnya ya, kalau saya mau reason sendiri ya, saya punya reason sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus anak God kan, anak Bapa. Dan kita tahu urutannya Bapa nomor 1, anak nomor 2 kan. Karena Bapa kepala, anak tubuh. Bapa nomor 1, anak nomor 2. Nah Tuhan Yesus itu anak God. Nah kalau anak God diganti, artinya berdasarkan Tuhan Yesus nomor 2 sebagai anak God diganti. Trinitas doktrin nomor berapa? Nomor 2. Karena menggantikan Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Jadi Trinitas. Sehingga Tuhan Yesus bukan anak Bapa lagi. Di doktrin kedua. Jadi kita bisa lihat bahwa ini asalnya dari kekafiran semua ini. Babylon semua ini. Jadi ngapain organisasi yang mengaku Advent tapi doktrinnya doktrin kekafiran, kepausan, dan doktrin setan. Living Temple. Tapi nubuatan harus digenapi karena dikatakan Kellogg adalah alfa dan di akhir zaman omeganya. Omeganya sedang terjadi. Sudah mau tutup pintu semua. Kita sudah tahu sudah mau tutup pintu. Dan kita lihat bahwa Herod, pagan Rome, marah waktu dia melihat bahwa dia sudah tertipu oleh, maksudnya orang Majus ini tidak mau menunjukkan di mana bayinya. Dan dia marah dan dia bunuh anak-anak di Bethlehem. Dia bunuh anak-anak di Bethlehem. Di Wahyu 12 ayat 4 katakan bahwa dragon ini dia berdiri di hadapan wanita yang sudah mau melahirkan untuk membinasakan anaknya di saat anaknya lahir. Ini dia. Dan kita tahu inilah Herod, sebenarnya setan yang bekerja. Setan bekerja melalui pagan Rome. Jadi kita bisa lihat bahwa pagan Rome ini, kan, binatang keempat adalah pagan Rome, dan pagan Rome ini
Dari pagan Rome menjadi papal Rome. Artinya kuasa pagan Rome diberikan kepada papal Rome. Dan siapa yang berikan papal Rome dia punya kingdom? Yang goda Tuhan Yesus dibilang, saya kasih kingdom dunia ini kalau kamu sembah saya. Betul? Kalau kamu sembah saya kasih kerajaan bumi. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sembah God. Jadi kuasa setan yang sama, dia juga bilang, kalau kamu sembah saya, mystery, 3 gods, dan kamu harus menyangkal bahwa anak Bapa itu anak Bapa, saya kasih the beast, kerajaan bumi. Artinya kerajaan kepausan ini sudah sembah setan. Dengan menerima kerajaan. Dengan catatan sembah Trinitas. Itu yang Tuhan Yesus tolak di padang belantara. Dan kita lihat di Daniel 7 ayat 7, binatang keempat ada 10 tanduk. Kita tahu 476 Roma terbagi 10 bagian. Roma, kerajaan keempat terbagi 10 bagian. Betul? Dan dari salah satu, bukan dari 10 tanduk, keluar satu dari antara 10 tanduk yang kecil, Raja Roma. Dan dia ada mulut untuk menghujat. Dia ada mulut untuk menghujat. Jadi dia kita baca di sini ya, saya belum kasih lihat, tapi kita tahu di Wahyu 13 ayat 2, dia terima kepausan, terima kuasa, otoritas, dan dia punya kedudukan dari dragon. Itu yang setan, dragon mau kasih kepada Tuhan Yesus. Saya akan kasih otoritas, kedudukan, dan saya akan kasih juga power, kuasa ya. Tapi ditolak. Tapi Tuhan Yesus tolak. Dia bilang sembah Bapa. Dengan catatan kamu sembah. Jadi kita tahu gereja yang mana yang terima itu. Untuk dijanjikan power, seat, and authority-nya kan. Gereja kepausan. Itu sebabnya mereka sembah Trinitas. Mereka sembah Mystery God. Dan untuk sembah Mystery God diberikan kerajaan bumi. Untuk sementara. Kita lihat di Wahyu 13 ayat 1. Dan memiliki 7, ini ada binatang yang keluar dari laut, 7 kepala melambangkan Roma, 10 tanduk artinya dia kuasai 10 bagian Roma, yang keluarnya tahun 476 ini, 10 tanduk. Dan dia memiliki mulut, dan nama mulut, nama adalah karakter kan, karakternya ialah menghujat. Menghujat. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Ini Paus ke-9 dia katakan, saya sendirilah, sayalah penerus daripada rasul-rasul, sayalah wakil Kristus, sayalah jalan kebenaran dan kehidupan. Paus 9 bilang, sayalah jalan, sayalah kebenaran, sayalah kehidupan. Apakah ini penghujatan? Okay. Lalu ini dibilang oleh Paus 10. Paus bukan hanya wakil Kristus. Lawannya, dialah Yesus Kristus sendiri. Bedanya, dia sekarang ditutupi dengan dagingnya. Bagaimana kalau Paus berbicara? Kristus sedang bicara waktu Paus berbicara. Oleh sebab itu, kalau siapa saja bicara tentang Paus, sebaiknya kamu menurut. Jangan protes. Karena yang bicara sama kamu adalah Kristus. Apakah ini mulut blasfemi? Ini karakternya. Ini karakternya. Dan sekarang dikatakan oleh Paus nomor 5 ya. Paus kelima. Paus dan God adalah sama. Dia memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Sama. Bukankah setan yang mau? Jadi saya berikan kamu kuasa, otoritas, dan kedudukan dengan catatan kamu sembah saya dan melalui kamulah semua orang akan sembah saya. Dengan kamu disembah, setan bilang saya disembah. Karena kamu dapat semuanya dari saya. Di Yohanes 10 ayat 33 dikatakan, blasfemi ialah kamu manusia bilang kamu God. Jadi lihat ya,
doktrin daripada Trinitas adalah doktrin kepausan yang menghujat Tuhan. Lalu yang mengaku Advent menerima doktrin yang sama. Babylon sudah jatuh, saudara-saudara. Bukan cuma Babylon, Babylon sudah jatuh. Umat Tuhan keluar. Kalau rencana mau selamat, keluar. Tuhan Yesus sudah mau datang. Pintu sudah mau tertutup. Dengan di dalam nggak tahu pintu sudah mau tertutup. Saking sibuknya di dalam nggak tahu pintu sudah mau tertutup. Nggak tahu nubuatan, nggak tahu pengenapan nubuatan, nggak ada tanda-tanda, nggak tahu tanda, nggak tahu bikin apa-apa. Yang penting setia hari Sabat. Bukan main. Babylon sudah rubuh, saudara-saudara. Babylon sudah rubuh. Wahyu 13 ayat 2. Dan binatang kerajaan ini seperti macan betul, karakter Grika, seperti beruang, karakter Medo-Persia, dan seperti singa, karakter Babylon. Jadi, leopard adalah hikmat. Banyak orang-orang wise dunia keluar dari sana. Kalau bear, kejam. Kalau singa, sombong. Dan paus memiliki semuanya. Dan setanlah yang memberikan kepada kepausan, dia punya kedudukan, otoritas, dan kuasa. Yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Tapi 8. Kita lihat di Matius 48. Semua kerajaan ini aku berikan kepadamu. Kalau kamu sembah, artinya kepausan, sembah setan. Buktinya lihat, ini tanda-tanda setan semua. Ular, semuanya kan. Dan apa obat-obatan farmakia, logonya apa? Ular juga. Ular juga. Artinya terima itu, artinya saya terima anjuran setan. Untuk terima anjuran adalah artinya untuk sembah tanpa sadar. Oh, saya nggak akan terima hari Minggu, sementara saya sudah terima dengan cara yang lain, saya sudah terima. Wahyu 13:11. Dan setelah dia luka parah, binatang yang lain atau kerajaan yang lain keluar dan seperti domba, konstitusi. Seperti berdasarkan prinsip Kristus kan. Tapi waktu dia bicara seperti dragon. Artinya dia punya luka parah sembuh kembali. Dan dia tahu binatang yang keluar dari bumi adalah binatang kerajaan ke-6 di nubuatan, yaitu United States of America. Dan bicaranya seperti dragon. Artinya Protestan di Amerika percaya Trinitas. Karena Amerika kan Protestan. Amerika adanya karena protes daripada agama kepausan. Dan sekarang Amerika punya Protestan sudah percaya Trinitas karena dia bicara seperti dragon. Artinya dragon lah yang bekerja dalam pikirannya untuk terima Trinitas. Karena Matius 12:34 dikatakan, untuk bicara dari mulut, keluar dari mind. Dan mindnya sudah di work oleh dragon sebagaimana buku Living Temple. Dan Amerika kita tahu adalah Protestan Amerika. Dan salah satu yang mengaku protes di Amerika siapa? SDA. Organisasi dari nominal SDA. Karena SDA sesungguhnya nggak pernah jatuh. Dan dia ada kuasa untuk memberikan kepada Iblis Beast. Dan kalau tidak mau sembah Beast, akan dibunuh. Ingat tadi? Akan dibunuh. Siapa yang mau bunuh waktu itu? Herod. Herod membunuh Tuhan Yesus. Herod itu apa? Dragon. Dan siapa juga yang membunuh Musa? Firaun. Firaun juga dragon. Yeskiel 29 ayat 3 kan? Jadi worship Beast, kalau nggak mau worship, kamu akan dibunuh. Dan kalau kamu nggak mau dibunuh, kamu harus terima anjuran setan supaya kamu terima tanda di dahi. Tanda di dahi apa? Misteri. Kalau kamu tidak percaya doktrin Trinitas, kamu akan dibunuh. Sama dengan Herulai, Vandal, dan Goth disingkirkan karena mereka tidak setuju dengan doktrin Trinitas. Dibunuh. Dibunuh. Sadak Mesak Abednego mau dibunuh. Daniel mau dibunuh. Tapi apakah mereka tunduk, sembah? Tidak. Dalam gerakan yang sedang terjadi di Amerika Serikat sekarang, Protestan sedang mengikuti jejak kepausan. Mereka membuka pintu untuk kepausan untuk berkuasa di Protestan Amerika
Sebagaimana dia sudah kehilangan kuasanya di dunia yang dulu, dia mau menguasai lagi. Kan? Tujuannya ialah untuk memaksakan hari Minggu sebagai hari yang dikuduskan. Yang asalnya dengan Roma, yang dia bilang adalah tanda. Tanda, ini tanda. Tanda adalah mark ya. Tanda otoritasnya. Artinya, kalau saya terima doktrin Trinitas, otomatis saya akan terima hari Minggu. Sebenarnya sudah terima hari Minggu. Dengan terima Trinitas, yang bukannya dari God, akan terima hari Minggu yang bukan dari God. Otomatis tanda binatang. Oleh sebab itu umat Tuhan harus keluar. Harus keluar demi keselamatan Anda. Dan dikatakan di sini, pekerjaan ini sudah menyebar di dunia-dunia Protestan dan membuat semua orang untuk melakukan pekerjaan meninggikan hari Minggu yang Paus sudah lakukan dulu. Artinya Protestan di Amerika sekarang sedang meninggikan hari Minggu. Babylon kan? Babylon sembah matahari. Trinitas, Babylon, matahari. Artinya kalau terima Trinitas itu satu langkah sama dengan hari Minggu. Dan Protestan di Amerika sudah melakukan apa yang dilakukan Pausan dulu, mulai dengan Trinitas. Trinitas dipaksa oleh Justinian tahun 538. Mulai dari 1290, semua harus sembah Trinitas. Agamanya sama semua katanya. 538, Justinian, Trinitas. Dan kalau enggak, dibunuh. Gereja Katolik bilang mereka yang merubah hari Sabat ke hari Minggu. Dengan memelihara hari Minggu, mereka menerima otoritas Paus. Tunggu, katakan, otoritasnya apa? Tanda. Tandanya apa? Hari Minggu. Hari Minggu adalah tanda otoritas kepausan. Doktrinnya apa? Doktrin fondasinya Trinitas. Dengan terima Trinitas membuat doktrin kedua, bukan ke-28, ke-29, nomor 2. Apa bedanya dengan terima tanda binatang? Tentu saja gereja Katolik klaim bahwa dia yang merubah hari Sabat ke hari Minggu. Itu adalah dia punya tindakan. Dan tindakan itu adalah tanda. Kenyataan bahwa dia bisa merubah dan Protestan bisa mengikutinya, itulah tanda otoritas karena kamu menurut perubahan itu. Kamu merubah, kamu punya doktrin, dengan merubah doktrin, kamu percaya itu adalah otoritas gereja. Dan kalau kamu menerima otoritas gereja Katolik, kamu terima tanda daripada kepausan hari Minggu dan merubah doktrin hari Sabat ke hari Minggu sama dengan merubah dari satu God ke 3 gods. Dan dikatakan gereja Katolik bilang bahwa gereja ini di atas Alkitab. Artinya gereja ini tidak berdasarkan Alkitab. Sekali lagi, gereja Katolik bilang gereja Katolik di atas Alkitab. Artinya gereja Katolik tidak biblical. Gereja Katolik tidak berdasarkan Alkitab. Dan buktinya kita rubah hari Sabat ke hari Minggu. Nah, kalau doktrin gereja Katolik tidak berdasarkan Alkitab, sekarang saya mau tanya, Trinitas berdasarkan Alkitab? Enggak. Dan kalau Trinitas, ajaran Katolik yang bilang kita punya doktrin semuanya bukan berdasarkan Alkitab, dan kalau Trinitas bukan berdasarkan Alkitab, Seventh-day Adventist punya belief bukan berdasarkan Alkitab dengan ada Trinitas. Umat Tuhan sebaiknya keluar kalau mau selamat. Sudah satu dengan kepausan. Dia bilang kita punya gereja enggak berdasarkan Alkitab. Hari Minggu enggak. Trinitas enggak. Lalu kamu terima. Dengan kamu terima bahwa kita lebih tinggi dari God. Oleh sebab itu, kitalah yang harus disembah, bukan God. Dengan terima doktrinnya, kita sembah the beast. Daniel 11 ayat 36 dikatakan. Oops, sudah kelewatan.
Jadi katakan kan, dia merubah times and laws. Times adalah dia punya feast times dengan appointed time, dengan laws adalah 10 hukum. Dia rubah 10 hukum dan dia rubah dia punya feast times, appointed times. Dan ini adalah man of sin, kepausan. Dia duduk di temple, kita tahu temple adalah apa? Mind, dia duduk the mind of God. Dia duduk di mind-nya umat Tuhan. Dan di mind-nya umat Tuhan dia bilang, I am God. Tunggu, kalau kamu sudah gantikan Bapa di situ, kalau kamu sudah gantikan roh Bapa di situ dengan roh Kudus yang oknum ketiga, itu Trinitas. Artinya untuk saya terima Trinitas, saya terima bahwa dialah yang duduk di dalam kamu punya dahi. Dia yang duduk di kamu punya dahi. Di kamu punya mind. Dia duduk di kamu punya dahi. Trinitas. Mystery. Bahwa dia adalah God. Daniel 11:36. Dan raja akan melakukan sesuai dengan kehendaknya dan dia akan meninggikan dirinya. Jangan lupa ini kata meninggikan. Exalt. Dia meninggikan dirinya. Dia membesarkan dirinya. Dia dengan mulutnya menghujat. Ayat 37. Dia meninggikan dirinya. Dia akan honor the God of forces. Alam. God alam. Tahu God alam? Dunia ini alam. Dunia ini alam. Sekarang saya tanya. Kepausan mau memperbaiki apa katanya? Bumi. The God of forces. Bumi. Karena bumi ini sudah dikasih rusak. Oleh sebab itu ada climate change. Itu sebabnya mau diperbaiki dengan climate restoration. Karena dia sembah God of forces. Bukan God in heaven. Itu sebabnya ada climate change. Ujung-ujungnya hari Minggu kita tahu. Dan ayat 39. Dia akan melakukan sekehendaknya di strongholdnya dengan strange God. God yang aneh. Another God. Dan increase with glory. Kemuliaan yang Tony Palmer bilang. Glory, glory. Padahal glorinya Trinitas. Ini glory. Kita akan terima glory kalau Roh Kudus yang bukan oknum baru glory. Tapi kalau oknum ketiga yang namanya Roh Kudus itu bukan glory, itu come short of the glory. Dia bilang ya, saya akan exalt diri saya. Kepausan bilang saya mau exalt. Oke, kita akan lihat. Trinity Church dibilang nomor 20 God's glory in unity. Jadi glorinya God kalau kita bersatu. Dan ada pelajaran kan? Bersatunya dalam apa? Pelajaran bersatunya dalam Trinitas. Kita bersatu dalam Trinitas. Tony Palmer. Ini Justinian Code. Dia bilang apa? Concerning the most exalted Trinity. Kita lihat di bawah sini. Dia exalt himself. Pausan membesarkan dirinya. Artinya waktu dia menghujat terhadap Tuhan. Waktu dia terima Trinitas. Untuk menerima Trinitas ialah untuk menghujat Tuhan. Ini dia. Dia most exalt Trinity. Di 2 Tesalonika 2 ayat 4 dia bilang. Dia duduk di temple of God. Berpikir bahwa dia adalah God. Dia mau di-worship sebagai God. Dan dia bilang dia adalah God. 2 Tesalonika 2:4. Dan dia di-exalt. Di 2 Tesalonika 2:4 menghujat adalah exalt. Menghujat Tuhan adalah untuk mengadopsi Trinitas. Trinitas sama dengan menghujat Bapa di surga. Untuk terima Trinitas ialah untuk meninggikan Trinitas di atas God. Seventh-day Adventist believe Trinity. Untuk terima Trinitas ialah untuk menghujat God. Untuk blaspheme God. Untuk terima Trinitas. Umat Tuhan, organisasi sudah lama Babylon dan sudah lama Babylon jatuh. Makanya harus belajar. Kita ingin semua orang di Roma semua hidup di bawah satu agama. Yang sembah siapa? Trinitas.
Dan kita semua di Roma mulai 5:38 harus percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu ilahi semua. Sama semua. Dan Bapa, Anak, Roh Kudus bersatu dalam Trinitas. Ini adalah Justinian Code. Dan kalau kamu nggak percaya ini, kamu dibunuh. Lihat Vandal, Ostrogoth dengan Herolai. Disingkirkan dari akarnya karena tolak itu. Konstantin lah. Konstantin yang waktu itu membuat Sunday Festival menjadi hari matahari. Dan dia bilang apa? Dia bilang kita mau mempersatukan orang kafir dan orang Kristen di kerajaan Roma. Kita mau mempersatukan itu. Ada orang Kristen dan ada orang kafir di Roma. Dan kita harus persatukan mereka. Bagaimana caranya mempersatukan orang Kristen dengan orang kafir di Roma? Karena dia mau advance, memajukan kuasa dan kemuliaan gereja, dia mau mempersatukan orang kafir dan orang Kristen di kerajaan Roma. Dan ada kontroversi di kerajaannya, di mana kontroversinya mengenai nature daripada God. Walaupun mereka bilang Godhead ya, Godhead itu sebenarnya kuasanya, ilahinya. Okay? Nature daripada Godhead. Dan nature daripada God dan anaknya hubungan dengan bapaknya. Itu kontroversi di Roma. Jadi sementara Roma mau dipersatukan oleh Konstantin, di dalam Roma ada dua pengertian yang berbeda. Dan yang satu ialah anak nggak sama dengan bapa, anak diciptakan. Nah, itu adalah ajaran non-Trinitarian atau Arianism, Arian kan, dari Arius. Nah, kita tahu Tuhan Yesus nggak sama dengan bapa karena dia anak, walaupun dia diangkat menjadi satu dengan bapa, setelah dia diangkat menjadi satu dan dia nggak diciptakan, dia exosomai. Tapi itu mirip, walaupun nggak sama ya, mirip dengan Arian. Karena Arian bilang bahwa dia nggak sama dengan Bapa, nggak, beda. Lalu posisi lain di kerajaan Roma yang mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dan God itu sama, bahannya sama, dan mereka selalu sama-sama ada, nggak pernah ada awalnya. Sementara Arian bilang, no, Tuhan Yesus ada awalnya, walaupun sebagai yang diciptakan. Sementara Alkitab ajarkan bahwa dia punya awal itu sebagai anak Bapa, keluar dari Bapa, bukan diciptakan. Karena Kolose 1 ayat 15 bilang bahwa Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala-galanya. Kalau dia menciptakan segala-galanya, dia nggak bisa diciptakan kalau segala-galanya dia ciptakan. Karena dia keluar dari Bapa. Dan ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus dan Bapa selalu ada. Sementara yang satu bilang Tuhan Yesus ada awalnya. Walaupun awalnya sebelum ada yang diciptakan sekalipun. Nah, co-eternal. Kita lihat Adventist belief. Apa? Unity kita tahu kan? Unity Trinity kan? Ini Trinity, Unity. The unity of three co-eternal person. Jadi, posisi Advent di akhir zaman sama dengan posisi yang menganiaya Herolai, Vandal dengan Goth. Posisi organisasi di akhir zaman yang mengaku Advent, posisinya adalah posisi yang menyingkirkan 3 tanduk dari akarnya. Sehingga paus bisa naik. Artinya posisi inilah yang membalut dan menyembuhkan luka kepausan, dan sehingga di saat 3 tanduk ini disingkirkan, paus naik tahta. Dan di akhir zaman, yang percaya yang sama sedang menolong sembuh kepausan. Gereja yang mengaku Protestan. Dan salah satunya apa? Mengaku Advent tapi bukan. Apakah kita sudah di akhir zaman? Daniel 7 ayat 7. Roma kafir ada 10 tanduk. Dan dia salah satu keluar dari 10 tanduk dan menyingkirkan 3. Dan yang menyingkirkan 3 ini percaya bahwa Tuhan Yesus tidak co-eternal. Dan waktu 3 disingkirkan, siapa naik? Paus. Artinya di akhir zaman, kalau saya percaya Trinitas, itu sama dengan saya singkirkan 3 untuk mempersiapkan Paus punya luka parah sembuh.
Yang disingkirkan adalah Herulai, Vandal, dengan Ostrogoth. Oleh kuasa yang menyingkirkan orang yang tidak percaya bahwa Bapa dan Anak selalu ada selama-lamanya dan tidak ada awalnya bersama oknum Roh Kudus. Siapa di akhir zaman yang mengaku Advent? Yang mengambil pihak kepada yang menyingkirkan tiga itu? Kalian sudah tahu jawabannya. Jadi Arian ini mereka berhadapan dan ada council mereka untuk membereskan itu. Dan untuk membereskan itu mereka bertemu dalam pertemuan keagamaan untuk membereskan doktrin ini. Apa yang terjadi di Council of Nicaea 325? Mereka bertemu di situ dan beremuk dan mereka mengambil kesimpulan bahwa pengertian doktrin yang diajarkan Arius itu bahwa Tuhan Yesus itu enggak sama-sama dengan Bapa selama-lamanya karena menjadi ada, walaupun mereka percaya diciptakan, kita percaya keluar dari Bapa, Aksusamai, Alkitab punya ajaran, tapi disingkirkan dan dibakar bukunya dan dibilang apa? Kamu heretical atau heresis. Kamu sudah menyeleweng, kamu disingkirkan. Dan dengan disingkirkan, maka naiklah paus untuk 1260 tahun lamanya. Dan luka parah akan sembuh dengan yang menolong dia luka sembuhnya apa? Percaya doktrin Trinitasnya salah satunya. Dan akan terima hari minggunya. Dan akan terima dia punya farmakia juga. Semua itu akan diterima untuk memperlancar sembuhnya luka parah. Dan umat Tuhan yang tetap mempertahankan bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, Tuhan Yesus keluar dari Bapa, bukan selalu sama-sama dengan Bapa, lah akan menjadi sasaran setan. Tapi kita tahu setan akan ditumbangkan di akhir zaman. Apa pentingnya untuk mengerti doktrin yang benar? Karena itu yang menentukan nama siapa, tanda siapa, bilangan siapa yang ada di dahi Anda. Inilah yang kita harus pikirkan baik-baik. Bagi kita yang sangat menghargai rencana keselamatan yang diberikan dengan Tuhan Yesus menjadi manusia agar kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Inilah bagian pertama daripada pelajaran ini. Besok kita lanjut ke bagian kedua daripada worship the creature more than the creator.